sini saya akan membahas tentang mata kuliah akhlak dan tasawuf. Di sini kita akan membahas tentang tarikat-tarikat yang ada di Indonesia. Saya akan membahas yang pertama, pengertian, yang kedua, tahap-tahap, yang ketiga, macam-macam tarikat yang ada di Indonesia. Dan sebelum kita menyimak, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Baik, saya akan menyampaikan tarikat-tarikat di Indonesia. Pengertian tarikat. Asal kata tarikat secara harfiah berarti jalan atau metode. Jalan artinya adalah jalan yang ditempuh oleh seorang calon sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Adapun tarikat sebagai metode yaitu sebagai metode praktis untuk membimbing seseorang murid secara berencana dengan jalan pikiran, perasaan, dan tindakan yang terkendali terus-menerus kepada suatu rangkaian dari tingkatan-tingkatan untuk dapat merasakan hakikat yang sebenarnya. Organisasi tarekat secara garis besar melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap khanaqah. Tahap khanaqah yang artinya pusat pertemuan sufi, di mana syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi. Organisasi khanaqah dipimpin oleh seorang guru yang terkemuka disebut amir majlis. Yang kedua, tahap tariqah. Sekitar abad 13 Masehi merupakan masa terbentuknya ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Pada masa ini juga muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf, serta masa di mana perkembangannya metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahap takrifah terjadi sekitar abad 17 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada masa ini juga muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang di tempat lain. Pada tahap takrifah inilah tarikat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarikat Qadiriyah, tarikat Naqsyabandiyah, serta tarikat Syadziliyah. Macam-macam tarikat. Yang pertama, tarikat Qadiriyah. Tarikat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan beliau sering disebut dengan Al-Jili. Tarikat ini banyak tersebar di daerah timur, Tiongkok, sampai ke Pulau Jawa. Pengaruh tarikat ini cukup banyak meresap di hati para masyarakat yang dituturkan lewat bacaan nakib pada acara-acara tertentu. Yang kedua, tarikat Rifaiyah. Didirikan oleh Syekh Rifai. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abbas, meninggal di Yumin Abidah pada tanggal 22 Jumadil Awal tahun 578 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 23 September tahun 1106 Masehi. Tarikat ini banyak tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ciri dari tarikat ini adalah penggunaan tabuhan rebana. Yang ketiga, tarikat Naqsyabandi. Didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari. Tarikat ini banyak tersebar di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Minangkabau. Amalan tarikat ini tidak banyak dijelaskan ciri-cirinya. Yang keempat, tarikat Samaniyah. Didirikan oleh Syekh Saman. Beliau meninggal pada tahun 1720 di Madinah. Tarikat ini banyak tersebar luas di Aceh dan mempunyai pengaruh yang dalam di daerah ini, dan juga di Palembang dan daerah-daerah lainnya di Sumatera. Di Jakarta, tarikat ini juga sangat besar pengaruhnya, terutama di daerah pinggiran kota. Yang kelima, tarikat Khalwatiyah. Didirikan oleh Zahiruddin yang wafat pada tahun 1397 Masehi. Tarikat Khalwatiyah ini mula-mula tersiar di Banten oleh Syekh Yusuf Al-Khawalti
Al-Makassari pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Tarekat ini diikuti banyak pengikutnya di Indonesia. Kemungkinan karena suluk dari tarekat ini sangat sederhana dalam pelaksanaannya. Yang keenam, Tarekat Al-Haddad. Didirikan oleh Yazid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di Tarim, di sebuah kota yang terletak di Hadramaut pada malam Senin 5 Safar tahun 1044 Masehi. Tarekat Al-Haddad banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, India, Hijaz, Afrika Timur, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, Tarekat Khalidiyah merupakan salah satu cabang dari Tarekat Naqsyabandiyah di Turki yang berdiri pada abad ke-19. Pokok-pokok ini dibangun oleh Syekh Sulaiman Zahdi Al-Khalidi. Tarekat ini berisi tentang adab zikir. Nah, gimana teman-teman videonya? Udah mengerti kan? Sampai jumpa di lain waktu. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.